kami tidak mau berdamai. Yang minta berdamai siapa? Bekas menyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai. Kita tidak akan mau berdamai. Tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Mustahil damai apalagi. Mustahil. Kalau mustahil udah nggak mungkin. Konsepnya gini ya guys, hidup sekali mati sekali. Tapi Nicky Bull masuk bui kok berkali-kali. Kapan lagi mengungkapkan fakta jejak digitalnya Nikita Mirzani kalau bukan sekarang? Wadidaw. Ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 JT. Tenang, 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 tenang sayang. Dengarkan Miss Gosip baik-baik ya sayang. Miss Gosip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UITE. Nah, bagaimana dengan junjungan kalian Nicky Bull, Nikita Mirzani ya? Ditahan 20 masa penahanan. Guys, gue bingung sama orang ini nih. Dia ada masalah apa sama Nikita Mirzani sih sampai sebenci itu sama Nikita Mirzani. Gue gedek deh orang ini sumpah. Ya, dia menyempelekan hukum lagi sekarang. Dia katanya nggak masalah dihukum 4 tahun, lalu harus bayar denda 250 juta. Nikita Mirzani dibanding Nikita Mirzani 20 tahun, terus harus bayar denda 5 miliar. Hey, gue kasih tahu ya, Miss Gosip, gue kasih tahu lu ya. Nikita Mirzani walaupun dihukum 20 tahun dan ada denda 5 miliar, dia keluar pun dalam keadaan tetap masih kaya raya. Nah, lu 4 tahun, terus harus bayar 250 juta, lu keluar dari penjara, lu kere lu. Lu hancur lu, gue bilang, ngerti nggak? POV, suasana hati Nikita di dalam penjara. Iya, rame kenapa? Nggak terima dengan fakta, Bang. Fakta apaan, Nek? Fakta dari Meta. Kalau dari Meta semua orang mah bisa ngetik dari Meta, ya kan? Ya, bisa cari beritanya di Meta. Lagian lu ngapain cari berita di Meta? Bego dong lu. Katanya lu belajar bayaran pinter. Pinter kok cuman mau dibayar dengan paket data terus cari berita di Meta. Cuma satu kasih tahu ya, Nek. Nih ya, Nek, lu udah enak-enakan ya jadi ibu rumah tangga, tidur di rumah. Malah mau jadi buzzer nggak jelas, ngina-hina fisik orang lain. Lu kalau mau menghina fisik orang lain, membawa-bawa orang keluarganya, orang tuanya, lu lihat dulu diri lu deh, ya kan? Jadi buzzer tuh boleh aja, lu mau jadi buzzer gopek atau berapa kek. Oh, jangan gopek kebanyakan ya. Nah, itu kebanyakan kali kalau gopek 1.000 ya, 2.000 satu kali posting atau berapa. Mending lu tidur di rumah, jualan lagi nyoh, skincare lu ya kan. Atau kalau lu kurang duit sini, datang ke Batam, gue gaji lu. Yo guys, balik lagi tentunya Oke Kevin. Nah, ini kita bahas lagi yang lagi viral ya, yaitu tentang Bunda Paulina. Beberkan faktanya, sosok Miss Gosip terbongkar nih kalian. Minta supportnya guys untuk Bunda Paulina agar bisa bantu kasus Nikita Mirzani katanya gitu guys ya. Fakta ya, mengejutkan soal Miss Gosip dan orang-orang di belakangnya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys berita dari Miss Gosip dan Nikita Mirzani. Buat kalian sudah mampir jangan lupa bantu subscribe ya. Miss Gosip. Jadi kalian udah tahu itu mengenai si Miss Gosip ini ya. Tadi Bunda ada posting di Instagram Bunda, ada yang lihat nggak postingannya Bunda? Iya, jadi Ferry, jadi itu diposting. Ada 2 video yang Bunda posting dan barusan Bunda cek itu video dan kedua video udah di take down di akun TikToknya Miss Gosip. Tapi Bunda sudah lakukan capture terus kemudian juga download videonya. Jadi dia tidak bisa berkilah mau mengatakan bahwa ini bukan dia yang melakukan. Itu udah pasti dia yang melakukan. Ya. Dia harus bertanggung jawab. Selamat malam juga semuanya. Jadi sorry ya kalau aku belum sapa-sapa yang lain ya, karena saya mau jelasin dulu biar nggak kepotong-potong. Jadi ada tadi di postingan Bunda tuh ada yang komen begini komennya. Dia nggak takut katanya karena ancamannya hanya 4 tahun. Dan memang saya ngelihat juga ketika dia berkomentar di videonya dia bilang, ini cuma 4 tahun, saya nggak takut gitu. Salah, bukan 4 tahun. Karena apa?
itu bukan hanya sekedar melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik, tidak. Yang pertama dia sudah melakukan pelanggaran undang-undang ITE. Yang kedua dia sudah melakukan tuduhan human trafficking atau jual beli manusia. Karena di situ dikatakan bahwa ada terjadi seorang ibu menjual anaknya. Itu tuduhan yang sangat serius dan itu tindak pidana umum, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah juga dia mengatakan bahwa adiknya juga, ya. Jadi ini udah masuk pidana umum. Ini bukan jungto, tapi memang pasal itu akan berderet. Dan itu total tuntutannya itu di atas 10 tahun. Gitu. Sekalipun dia take down, itu sudah terlambat. Karena apa? Sudah banyak yang posting, repost postingan dia. Dan bahkan sudah banyak yang download. Termasuk Bunda. Download, screen capture, dan juga Bunda juga ngecek semuanya isi akun dia. Dan satu hal lagi, bahwa ini dia punya keterkaitan dengan orang yang dimasuki pekarangan rumahnya. Kalau dia tidak kenal oleh orang rumahnya diteriaki maling dong, apalagi mobil sedang kondisi terbuka, ya. Contoh lah, kalau misalnya kita tiba-tiba ada orang masuk ke pekarangan rumah kita, terus udah gitu kita diemin, pasti kita kaget kan? Nggak mungkin nggak ada yang ngejaga. Artinya bahwa sebenarnya video itu di-record secara profesional. Ada yang record, dia tidak memegang HP-nya, ya, atau dia tidak memegang kamera atau apapun yang dilakukan dia gunakan untuk merekam, dia tidak memegang itu. Artinya ada yang merekam, ya. Jadi berarti ada pihak lain yang terlibat di dalamnya. Itu. Kemudian lokasinya di mana sih? Lokasinya adalah di Banda Aceh. Ya, sangat disesalkan sekali ketika saya berbicara membela Aceh ketika masalah sengketa 4 pulau, namun tiba-tiba ada seorang Aceh yang mempermalukan wilayahnya dengan membangun narasi negatif di akun sosial medianya. Itu sangat disesalkan sekali. Itu. Jadi dan saya yakin sekali bahwa sebenarnya di akun saya ada mereka di dalamnya. Karena sesudah saya posting di akun Instagram saya, kemudian di take down. Hitungannya hanya jaraknya sedikit. Terima kasih Primadona. Thank you. Jadi hitungannya jaraknya hanya sedikit dari sesudah saya posting. Karena ini persoalan serius, ya. Persoalan serius, dan dia sudah menghina orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak bisa membela diri, tapi dia lupa bahwa dia punya keturunan. Dan kemudian ada video satu lagi yang saya sudah download yang mengatakan bahwa terlibat prostitusi dengan barang bukti berupa celana dalam, kondom dan sebagainya. Itu sebenarnya itu aja udah melanggar undang-undang ITE. Dari satu akun dia itu dia bisa mendapat tuntutan hukuman lebih dari 20 tahun. Karena itu bertambah semuanya. Karena itu pidana umum, ya, bukan hanya undang-undang ITE. Jadi jangan salah kalau ada yang bilang bahwa ini adalah undang-undang ITE yang tuntutannya 4 tahun, kemudian dibayarnya hanya 750 juta. Thank you Bella, tidak seperti itu. Yang pasti bahwa tuntutan itu lebih dari 20 tahun. Karena dari seluruh akun dia berisi fitnah keji. Hai. Nah, benar juga sih ya. Karena ini termasuknya sudah pencemaran nama baik ya. Misgosip kepada ibunya Nikita Mirzani ya. Makanya parah sih guys itu mulutnya ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat info ini guys ya dari Misgosip? Mudah-mudahan cepat-cepat ini ya tertangkap. Karena apa? Buat pelajaran ya, buat kita juga semua, biar jangan main-main ya dalam media sosial, apalagi menghina gitu ya, mengfitnah orang yang sudah meninggal gitu ya guys ya.
Nah, gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. See you guys.